Ya. Monggo Pak, ini Bapak Haji Sutomo, beliau sudah hadir, mungkin bisa dimulai Pak dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak kelas 3, ini di sini saya akan menyampaikan materi penjaskes. Ya, untuk materi penjaskes itu istilahnya adalah pendalaman, sebagaimana yang tertulis di buku Anda semuanya itu atasnya tulisnya pendalaman. Karena apa? Karena materi yang disampaikan itu nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, dari kelas 2. Bahkan nanti ada tambahan untuk kelas 3-nya. Maka istilahnya adalah pendalaman. Maka untuk itu saya harap ya, dari materi-materi yang ada di buku nanti, kamu juga harus masih mengingat materi di kelas 1 dan kelas 2. Terutama yang seringkali keluar tanyakan itu adalah tentang sejarahnya itu. Ya, dan juga seringkali saya sampaikan karena barangkali mungkin lupa bahwasanya untuk permainan sepak bola ini dikatakan sebagai permainan bola besar. Dan untuk bab 1 ini yang dibahas permainan bola besar yang meliputi yang pertama itu adalah sepak bola, kemudian voli dan basket. Ya. Untuk itu kami mulai yang pertama ini adalah ya, permainan sepak bola. Permainan sepak bola dikatakan suatu permainan yang terpopuler di dunia. Karena hal ini bisa dibuktikan banyaknya supporter atau penggemar sepak bola. Ya, sebagaimana kita lihat di layar kaca televisi itu pada saat ada kompetisi atau pertandingan stadion ya apa itu selalu penuh, bahkan di Indonesia pun ya demikian. Ya. Untuk sepak bola yang sudah diorganisir dalam ya, FIFA ya, itu adalah ya berdiri pada tahun 1904 yang ketika itu ketua pertamanya adalah Julius Rimet. Ini perlu kita ya ingat-ingat, Julius Rimet. Ya. Sedangkan kalau di Indonesia dibentuk PSSI itu ketuanya adalah ya apa itu Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Itu. Ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas dalam materi penjaskes itu adalah aktivitas pembelajaran apa itu? Pembelajaran gerak, variasi dan kombinasi. Bahkan nanti ada ya, apa itu? Modifikasi dalam permainan sepak bola. Ya, yang meliputi antara lain adalah gerak yang pertama gerak menendang bola. Kemudian yang kedua gerak menghentikan bola. Dan yang ketiga gerak menggiring bola dan yang keempat ada gerak menyundul bola. Ya, nih. Kita mulai yang pertama adalah gerak menendang bola. Ya. Sebagaimana kita ketahui, menendang itu menggunakan kaki bisa kanan, bisa kiri. Ya. Tapi bagian-bagian kaki yang ya, kita gunakan itu bervariasi. Ya. Iso bisa kaki tangan, kaki kanan, kaki kiri, bisa bagian kaki pada punggung, dalam, luar, bahkan apa itu kura-kura. Ini yang variasi. Dan juga bisa dikombinasikan. Ini nanti bisa ya menendang dan menghentikan. Ya, itu seperti itu. Nah, untuk itu ya di sini bagaimana cara dalam pembelajaran atau latihan variasi dan kombinasi. Yang pertama adalah menendang bola. Ini langkah-langkah yang ya, perlu kita lakukan yaitu adalah ya, yang pertama di sini dikatakan mencari pasangan. Ya, mencari pasangan. Ya, bisa 1 orang, bisa 2 orang. Tapi untuk latihan pertama tidak usah banyak-banyak. Ya, untuk latihan pertama ini dimulai dari yang apa itu termudah. Nanti yang dikembangkan sampai yang tersulit. Itu seperti itu. Jadi mencari pasangan yang kemudian dengan jarak juga yang terdekat. Misalnya ya 3 sampai dengan 5 meter. Ya, yang pada akhirnya nanti sudah bisa
bisa dikembangkan sampai dengan 20 meter. Itu seperti itu. Kemudian ya, dua orang tadi berhadapan-hadapan. A ini adalah berdiri ya, di belakang bola atau menghadap bola ya, pada kondisi yaitu kaki tumpu ada di samping bola dan kaki ayun ada di belakang bola. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kaki yang digunakan untuk menendang ini sedikit di belakang kaki tumpu dan pandangan ke arah bola. Ya, kemudian ya, kaki diayun ke belakang. Ya, setelah itu kemudian ditendang. Ya, ditendang ya, diarahkan pada pasangan kita. Ya, pada saat menendang inilah kita ya, variasikan, yaitu ada tendangan bola, yaitu bolanya menyisir tanah, ada tendangan yang mungkin bolanya melambung atau mendatar. Demikian pula pada saat menendang juga kita kombinasikan, ya, bisa kita tendang dengan menggunakan punggung kaki atau kaki bagian dalam, ya, atau ya, kaki bagian kura-kura. Ini namanya adalah variasi dan kombinasi, itu adalah ya yang dimaksud seperti itu. Ya. Kemudian ini ditambah lagi dengan menghentikan bola karena ada satu pasangan, dua orang. Nanti ya yang menerima bola pemain B misalnya itu adalah menghentikan bola. Ya, menghentikan bola. Ya, menghentikan bola ini adalah pada materi yang pada nomor 2 yaitu menghentikan bola. Langsung ya. Ya. Selanjutnya adalah variasi dan kombinasi menghentikan bola. Ya. Sebagaimana ya saya sampaikan pendalaman ini adalah materi kelas 1-2 itu menghentikan bisa dengan menggunakan ya, bagian-bagian badan mulai kepala sampai dengan kaki. Ya. Demikian pula ya ini ya, teknik menghentikan bola itu adalah ya kuncinya adalah ketika kita menghentikan, kita akan menyambut bola yang datang, ya itu adalah kita gerakkan ke arah belakang. Sedangkan tekniknya itu adalah ya yang pertama misalnya kita akan menghentikan bola, lihatlah bola yang datang. Ya. Kemudian kita memposisikan diri, ngepasno kira-kira ya baliku nanti memposisikan diri. Ya, setelah itu kemudian kalau misalnya adalah tadi menghentikan dengan telapak kaki, itu adalah yang belum dibahas di kelas 1, 2, 7, 8, ya ini untuk kelas 3, itu adalah menghentikan bola dengan telapak kaki atau sol sepatu, itu tekniknya yang berbeda, di mana cara-cara lain semuanya itu adalah ketika akan terjadi kontak bola diikuti gerakannya ke arah belakang, ya. Sedangkan kalau menggunakan telapak kaki atau sol sepatu itu adalah dengan gerakan menyongsong atau menjemput bola yang datang sekiranya sudah ada dalam jangkauan, kemudian bola diinjak, setelah diinjak kemudian dikunci, ditekan. Ya, itu sekiranya bola tidak menggelinding kemana, itu adalah teknik untuk menghentikan bola. Ya. Sedangkan kalau selain tadi, yaitu ada kuncinya tadi, kalau dengan kepala misalnya ada kepala ditarik belakang, dengan posisi kalau bola dari atas itu menggunakan kepala menghentikannya, kedua tangan direntangkan, posisi kaki itu bisa sejajar, bisa melangkah, kemudian agak condong ke depan, setelah bola mendekat, kepala atau badan ditarik ke belakang, ya, sehingga seperti hanya direm, yaitu sehingga bola itu bisa berhenti dengan baik. Ya. Kemudian ya, yang ketiga yaitu gerak menggiring bola, ya, variasi dan kombinasi gerak menggiring bola. Ya. Untuk gerak menggiring bola, yaitu ya, biasanya bisa kita lakukan dengan cara lurus atau zigzag, ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi dalam pembelajaran itu ya harus latihan untuk menggiring zigzag dan menggiring lurus. Ya, untuk menggiring zigzag itu biasanya latihannya menggunakan pancang atau patok-patok, kemudian patok-patok itu dilewati,
ya dengan cara zigzag. Sedangkan kalau menggiring bola lurus itu adalah ya dengan menggunakan garis lurus. Atau kalau di lapangan sepak bola kita gunakan menggiring dengan cara di tepi. Itu ada garisnya sehingga nanti giringnya betul-betul tendangannya ketika menggiring itu tendangan bisa lurus. Nah, dan ketika menggiring itu adalah tendangannya itu dikatakan terputus-putus. Terputus-putus. Ya. Nah, untuk menggiring istilah yang benar bukan menendang, tapi istilahnya adalah mendorong. Karena untuk menggiring biasanya itu bola tidak ditendang atau terlalu jauh. Sehingga seringkali dikatakan ya mendorong bola tapi dengan kaki. Ya, kaki itu adalah untuk menggiring. Menggiring juga demikian. Kita variasikan atau kita kombinasikan tadi, ya itu bisa dengan kaki bagian dalam ya bisa, kaki bagian luar, punggung kaki pun bisa. Ya itu. Sedangkan ketika menggiring ya, bola itu sendiri adalah ya jaraknya itu semestinya adalah dengan jarak yang kiranya mudah untuk kita gunakan, tidak usah terpancang pada jarak di sini sampai dengan 20 meter karena bisa nanti terlalu jauh, yaitu ya yang pas itu adalah pokoknya ketika bola kita tendang pada saat menggiring itu adalah ya sekiranya bola itu selalu ada dalam jangkauan. Sehingga ketika bola ada dalam jangkauan untuk direbut lawan itu ya tidak bisa. Yaitu jadi bisa pendek-pendek, bisa jauh, itu bisa semestinya adalah ya demikian. Ya, itu ya untuk untuk menggiring. Ya, jadi menggiring bola atau ada yang mengatakan dari mendribel bola. Tapi semestinya mendribel itu istilah yang pas adalah basket. Ya. Tapi sekarang kadang-kala juga digunakan untuk istilah sepak bola itu adalah ya seperti itu. Itu untuk menggiring bola. Tujuan menggiring bola itu biasanya adalah untuk penguasaan bola yang lebih lama. Nah, sedangkan kalau menendang bola itu tujuannya adalah ada mengumpan, ya, ada juga memasukkan bola ke gawang, ada juga yang tujuannya membuang bola. Nah, kadang-kala kan dibuang itu, seperti itu. Ya. Kemudian yaitu kita lanjutkan pada gerak menggiring sudah, yaitu gerak menyundul, ya, atau menghiding bola. Ya. Menyundul berbeda dengan mengontrol atau menghentikan. Kalau menyundul itu sama halnya bisa dikatakan tujuannya adalah mengumpan atau memasukkan bola. Ya. Tapi biasanya menyundul itu adalah digunakan untuk jarak pendek. Jarak pendek lebih-lebih biasanya kalau di dekat gawang. Nah, sehingga tujuannya adalah untuk ya memasukkan bola. Ya, jadi tekniknya biasanya kalau menyundul, karena istilah menyundul itu dengan kepala, yaitu maka ya seperti tadi melihat bola, kemudian bola disongsong, ya, bola disongsong. Tidak bola itu adalah diikuti gerakannya, tapi bola disongsong sehingga ini bola bisa ya, terlempar, ya, bisa untuk passing dan bisa untuk shooting, yaitu seperti itu. Ya. Kemudian ya, menggiring sudah, kita lanjutkan pada pembelajaran variasi kombinasi menggiring, menendang, menghentikan tadi ini. Ya, jadi sudah. Ya, ini caranya juga tadi. Ya, ini bisa kita lakukan menggiring itu dimulai ya, dari ya, pada saat kita menaruh bola bisa langsung digiring, ya, atau mungkin setelah ditendang kemudian baru kita giring. Atau mungkin ya digiring, kemudian setelah itu bola ditendang kepada pemain lain sehingga pemain nanti adalah untuk bisa menghentikan bola. Itulah sama yang saya maksud di sini karena bahasanya adalah variasi dan kombinasi itu seperti itu. Ya. Kemudian ya ini ya yang terakhir ini ada kombinasi, yaitu aktivitas pembelajaran bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi, variasi. Dimodifikasi itu apa? Bermain bola dengan menggunakan aturan-aturan yang tidak harus resmi. Tapi aturan-aturan itu bisa dimodif, diatur diri. Bahkan yang diatur itu bisa lapangannya ya bisa, ya,
karena randi lapangan sing ngombu sehingga mungkin lapangannya ini tidak standar, rada ciut. Ya, pada saat kita gunakan lapangan itu jangan kemudian ya pemainnya juga standar. Ya, karena pemain itu ada 11 untuk satu regu, jangan 11 karena tempatnya sempit, maka ya dikurangi biar nanti bisa ya bermain dengan menerapkan teknik-teknik dasar yang baik. Karena kalau lapangannya ciut masuk satu regunya 11, nanti ya istilahnya pada zaman saya kecil itu apa itu namanya keroyokan itu. Sing sikile atos menang itu ya seperti itu. Nah, sekarang sudah ada kemajuan di mana anak-anak kecil mainnya kalau yang saya tahu di desa itu sudah baik, bisa saling kerjasama itu seperti itu. Ya, yaitu modifikasi peraturan yang dimodifikasi. Jadi bermain mengoper dan menembak bola ke gawang, mengoper dan menembak bola ke gawang. Menendang bola dengan jarak pendek yang pertama ini 2 meter berpasangan dengan teman, kemudian teman ya, pasangan sebagai sasaran dan seterusnya jarak ditambah. Ya, itu. Jadi dimulai dari yang termudah, kemudian dikembangkan. Setelah itu, setelah ya, menembak, kemudian latihan menendang bola dengan sasaran 2 pasangan dengan jarak pendek. Jadi ini tidak hanya berpasangan 2 orang, tapi mungkin lebih. Jadi setelah kita itu adalah apa itu menggiring, kemudian menendang, kemudian diumpan lagi, baru kemudian menendang pada sasaran gawang. Ini adalah ya dalam latihan. Dan tadi yang dimaksud dimodifikasi, saya harapkan kamu ingat itu baik itu adalah waktunya, ya, lapangannya, ya, maupun yang lain itu bisa kita modif, kita atur sendiri. Karena kalau kita misalnya adalah misalnya lapangannya ya standar sudah punya, tapi ngenteni apa itu, ngenteni koncok-koncok ya belum ada, ya 11, maka ya berapapun bisa main itu namanya dimodif, yaitu seperti itu. Atau mungkin ya tadi itu bermain yang dimodif itu adalah ya apa itu gawangnya tidak ukurannya itu standar 7,3 lebarnya, tingginya 2,44 itu tidak, tapi karena sing dolanan wong isih cilik-cilik mencolot di semono ya, atau tidak menjangkau dan juga lebarnya terlalu lebar, maka kita bisa modif. Itu yang dimaksud ya, modifikasi itu. Dan yang terakhir ini ya, hendaknya ini ya, kita ya, kalau ingin olahraga bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan tempat yang kiranya kosong. Jadi tidak harus standar. Baik itu permainan yang lain daripada sepak bola wis kira-kira iso dienggo, yang penting ini adalah teknik-teknik dasar ini bisa ya dikuasai ya dengan baik. Dan perlu kita ingat kalau kita itu mau bermain, hendaknya teknik-teknik dasar harus betul-betul ada dimiliki. Ya, sehingga tidak nanti ya, apa itu nyebelno koncone ya seperti itu. Sekian dari saya mungkin ini ya, dari anak-anak. Ya terima kasih Pak Haji Sutomo. Ini banyak yang tanya Pak. Kebanyakan ini adalah anak-anak pondok yang mungkin suka dengan sepak bola. Ini ada pertanyaan masuk. Yang pertama itu siapa penemu bola Pak? Penemu cabang sepak bola. Yang kedua itu berapa maksimal pemain dalam permainan sepak bola itu diganti, pemain cadangan itu diganti. Ya, ini. Terus yang ketiga, asal usul permainan sepak bola itu bagaimana? Ini pertanyaan dari Pondok PTYQ Remaja Bejen dan Pondok Raudhatul Muta'alimin. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Ini adalah menyangkut sejarah permainan sepak bola. Perlu saya sampaikan bahwasanya sejarah sepak bola itu dikatakan sebagai warisan permainan, warisan nenek moyang. Warisan nenek moyang. Yang menemukan siapa? Ya tidak ada yang menemukan. Ya, karena sebagaimana barangkali mungkin kita semua pernah dengar zaman Nabi Musa itu sendiri bal-balan, yaitu sono bal-balan nyaduk keliru sikil ranjame sampai bingkong itu seperti itu. Jadi sudah tidak diketahui ya dari mana asalnya. Sedangkan
kalau ada yang mengatakan dari Inggris, memang ada yang mengatakan dari Inggris, itu yang dimaksud ada permainan sepak bola modern. Ya, sekarang saya jelaskan, kenapa dikatakan modern? Karena pada saat sudah ada sepak bola dimanapun, negara manapun, itu belum ada aturan yang standar. Sehingga yang menstandarkan aturan itu adalah negara Inggris. Ya, yang kemudian ketika itu setelah ada standarkan, dibentuk yang namanya adalah organisasi sepak bola dunia yang namanya FIFA pada tahun 1904. Jadi kalau yang menemukan sepak bola modern itu Inggris. Sedangkan kalau aslinya permainan dari mana itu adalah dari warisan nenek moyang. Seperti hanya olahraga yang lain itu tidak kemudian ada yang menemukan, Pak. Pencak silat ya tidak ada yang menemukan. Yang namanya orang menjaga diri itu kan ya untuk hidup itu kan pada zaman dulu malah tak alas itu. Yaitu harus bisa membela diri itu seperti itu. Itu seperti kemudian ini tadi yang pertanyaan siapa yang Pak, pergantian pemain maksimal itu berapa kali? Pergantian pemain itu beda-beda. Kalau itu adalah organisasi yang main itu adalah organisasi nasional, ya nasional. Ini bisa berganti sampai dengan 5 atau 7 ya. Berganti dari 5. Sedangkan kalau itu adalah organisasi sepak bola dunia itu hanya 3 kali. 3 kali. Ya. Sedangkan pemainnya sama, itu ya 11. Kalau cadangannya itu cadangannya itu banyak, ada sampai dengan cadangan sampai 7 berapa itu. Ya. Seperti hanya permainan futsal itu ada 7. Futsal itu aneh. Pemainnya 5 tapi cadangannya 7. Ya itu seperti. Kemudian yang lain apa tadi? Sudah, Pak. Sudah. Nah itu tadi memang penemu sepak bola itu dalam sejarah itu belum ditemukan pastinya siapa yang mencetuskan. Cuma dalam sejarah itu bola pertama kali itu dipermainkan oleh di Cina pada dinasti Han sebelum Masehi. Terus ada di Skotlandia baru diakui oleh Inggris. Nah, makanya sepak bola Pak tadi diperbarui ya. Iya, dan modern, aturannya itu istilahnya modern. Ya, modern sepak bola modern di Inggris dan aturannya pun sekarang yang terbentuk adalah FA. Ya. Nah, itu. Ini maaf, ini kemarin juga saya demikian. Ono sing muni Inggris sehingga saya itu terpaksa membuka Google itu 3 kali itu jawabannya dewi-dewi. Ada yang katanya dari Yunani, ada yang dari Inggris, ada yang dari mana Cina itu. Tapi saya berlandaskan buku, itu adalah tidak ada yang menemukan. Cuma memang Pak, yang terkenal itu memang Inggris dan sepak bola modern itu. Nah itu penjelasan dari materi kita pada siang kali ini, materi Penjaskes. Karena waktunya sudah habis, nanti bisa dilanjutkan minggu yang akan datang. Dari kami, terima kasih Pak untuk waktunya telah menyampaikan materinya. Dari kami ya, saya sendiri minta maaf apabila ada perkataan atau kata-kata yang salah. Kita akhiri pembelajaran pada siang kali ini dengan berdoa terlebih dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.